Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Dapat juga diartikan sebagai hak individu dari kekuasaan pemerintahan itu sendiri. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal ini sangat bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Era demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia terjadi pada tahun 1950 sampai 1959 yang dikenal juga sebagai demokrasi parlementer. Banyak terbentuk. Berikut adalah asas-asas demokrasi liberal. Yang pertama adalah rakyat sebagai sumber hukum. Yang kedua adalah hak setiap individu. Yang ketiga adalah prinsip individu. Yang keempat adalah partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Yang kelima adalah pengakuan hakikat dan martabat manusia yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat. Contohnya seperti program wajib belajar selama 12 tahun. Di sini juga ada kekurangan dari demokrasi liberal. Yang pertama yaitu nilai individualitas yang semakin tinggi karena berfokus pada diri sendiri. Yang kedua yaitu kekuasaan juga bisa dimonopoli karena persaingan atau kompetisi demokrasi liberal saat ini semakin ketat dan juga besar. Yang ketiga yaitu terjadinya konflik suku dan agama yang muncul dari rasa yang akhirnya memicu pertemuan antar kelompok. Ciri-ciri demokrasi liberal. 1. Agama adalah urusan masing-masing individu. Setiap orang berhak menganut agama yang mereka yakini. 2. Dalam demokrasi liberal, kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada lingkungan masyarakatnya. 3. Mengutamakan hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan. Masyarakat berhak mengekspresikan dirinya tetapi harus dengan rasa tanggung jawab. 4. Partisipasi politik bisa diikuti oleh semua rakyat. Rakyat bebas berpartisipasi politik tanpa adanya diskriminasi ras dan suku. 5. Pemerintah punya kekuasaan yang terbatas. Hal ini bertujuan untuk mencegah penguasaan satu kelompok tertentu terhadap kepentingan suatu negara. 6. Pemilu secara rahasia. Pemilu adalah cara yang dilalui oleh para politikus agar bisa menduduki kursi pemerintah. 7. Kebebasan individu yang terfasilitasi. Individu bebas mengimplementasikan kebebasan tersebut ke dalam partai politik tertentu. 8. Suara mayoritas di parlemen bisa membentuk hukum perdana menteri dipilih dari partai yang memperoleh suara terbanyak. 9. Pembatasan masyarakat antara kaum mayoritas dan minoritas. Masyarakat mayoritas lebih aktif dan berpengaruh. Akhir dari masa demokrasi liberal. Kekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat kabinet telah mengalami jatuh bangun karena munculnya sebuah mosi yang tidak percaya dari partai relawan. Sehingga banyak terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan suatu konflik yang berkepanjangan. Nah, hal ini membuat upaya pembangunan menjadi terhambat. Penetapan dasar negara merupakan masalah utama yang dihadapi konstituante. Atas kondisi tersebut, kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi bahwa tidak diberlakukannya lagi Undang-Undang Sementara tahun 1950. Nah, maka secara otomatis pemerintahan demokrasi liberal berakhir di Indonesia. Berakhirnya masa ini merupakan awal mula sistem presidensil dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Diberlakukannya pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik di Indonesia setelah keadaan pemerintahan yang tidak stabil pada saat demokrasi liberal.